Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri. Pemirsa, inilah U-News selengkapnya. Sementara itu pemirsa, sudah kali kedua pemerintah Indonesia mengambil keputusan yang memupuskan harapan banyak warganya yang beragama Muslim. Keputusan untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji pada musim haji 2021 Masehi atau 1442 Hijriah. Pada 2020 lalu, pemerintah melalui Kementerian Agama memutuskan untuk melewatkan masa pemberangkatan haji dengan harapan pemberangkatan akan dilanjutkan pada 2021 ini. Namun pil pahit kekecewaan harus ditelan bulat-bulat. Dengan dalih yang sama, pemerintah kembali menjatuhi keputusan yang sama dengan alasan yang sama pula, demi keselamatan jiwa dan kesehatan para warga negaranya. Meski menggunakan perisaian heroik ini, pemerintah tetap saja menggores luka di hati para calon jemaah yang telah bersusah payah bermimpi-mimpi menginjakan kakinya di tanah suci, meski tinggal selangkah lagi. Seperti Joyah Nurdin, wanita sepuh berusia 93 tahun warga Bukit Cermin Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Mimpinya untuk menunaikan rukun Islam kelima telah 3 kali berujung gagal. Wanita kelahiran 1927 ini lantas tahu, ia tak punya pilihan lain. Pemerintah telah memutuskan hal tersebut dan ia pun mengaku ikhlas. 3 tahun saya nak berangkat haji, tak jadi tak apa kisah. Segenap hatinya ia mengaku sedih, mengingat kakinya sudah tergantung dan tinggal sedikit lagi dapat dia daratkan di tanah suci Mekah. Namun setelah 3 kali gagal, pemerintah yang terus membatalkan karena pandemi dan pandemi yang juga entah berakhir kapan, ditambah lagi dengan kondisi jantungnya, Joyah tak lagi merawat mimpi itu untuknya. Ia merelakan hatinya jika hanya dapat melihat Ka'bah dari sampul buku bimbingan doa. Kan, umur saya dah so tinggi, saya sakit jantung, jadi saya ganti dengan anak saya. Menolak meratapi nasib yang tak bertemu kejelasan akan dirinya, Joyah lantas menunjuk anak laki-lakinya jika di kemudian hari ia tak dapat menunaikan mimpi yang telah lama ia gantung. Dengan anak saya, anak saya itu Abdul Wahid tu, umur dia dah 70 lebih, jadi biarlah dia berangkat kalau dapat tu. Saya tu darah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Pemirsa, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah dan para pelaku usaha di daerah tertinggal untuk memaksimalkan efektivitas tol laut. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendorong pemerintah daerah dan para pelaku usaha di daerah tertinggal T3P untuk meningkatkan arus pengangkutan barang menggunakan jasa tol laut. Kiranya optimalisasi untuk meningkatkan terutama pada daerah-daerah T3P dengan inovasi dan peran koperasi, BUMDes dan UMKM lainnya dalam rangka konsolidasi muatan balik dari petani, peternak, nelayan, pengrajin, masyarakat lainnya. Ini saya kira sangat penting dan kita dari pemerintah, dan saya akan mendorong betul. Pemerintah juga memberi stimulus dengan memberikan potongan 50% dari setiap muatan barang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan kebijakan ini sebagai penyeimbang dan mendorong perekonomian di daerah tertinggal. Jumlah muatan balik kita harapkan kita memberikan stimulus, memberikan potongan 50% dari muatan berangkat. Karena bukan saja menjadi penyeimbang sistem pembiayaan logistik, namun juga penting untuk mendorong geliat pertumbuhan perekonomian di daerah T3P. Tahun ini, Kementerian Perhubungan telah menyediakan 26 trayek tol laut dan akan menambah 4 trayek pada tahun 2022. Hingga Mei 2021, tol laut sudah membawa muatan sebanyak 5.963 peti kemas ke seluruh daerah T3P dan membawa kembali muatan sebanyak 2.068 peti kemas.
Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, yang akan mengganti posisi Sekda, telah terdengar sejak awal tahun lalu. Namun hingga saat ini Rahma masih enggan berkomentar tentang hal tersebut. Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, diketahui telah mengajukan pergantian Sekda ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan Sekda Provinsi Kepri. Namun, tidak diketahui penyebab hubungan Rahma dan Teguh yang mulai retak setelah berjalan selama 1 tahun pemerintahan. Wali Kota terkesan berang saat ditanyai mengenai upayanya mengganti Sekda Kota Tanjung Pinang. Rahma yang diwawancarai di kantor pemerintahan Kota Tanjung Pinang mengelak dari pertanyaan jurnalis. Ini kenapa, Bu? Pak Sekda mau diganti, Bu. Ada tanggapan, Bu? Apa nggak sejalan lagi dengan Ibu? Siapa yang bilang? Karena kemarin surat evaluasinya udah keluar, Bu. Ada tanggapan, Bu, terkait itu, Bu? Salah baca. Betul, tahu, Bu. Gimana, Bu? Tanyalah ini orang tahu, saya tak tahu. Masa iya, Bu, tak tahu? Isu Sekda mau diganti itu benar, Bu? Allahu a'lam. Berarti benar, Bu, ya? Ada kemungkinan benar, Bu, ya? Kenapa, Bu, mau diganti, Bu? Saya no komen. Aku belajar jadi wartawan dulu di sana. Kalau mau jawab tuh ya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Khairuddin, NGST, UTV mengabarkan. Tempat hiburan malam di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau masih saja nakal. Di tengah ketatnya pemberlakuan jam malam bagi masyarakat, sejumlah diskotik masih terpantau buka dan ramai. Meski telah memberlakukan aturan tegas dan menutup lokasi publik seperti taman kota, juga merazia tempat makan dan kedai kopi, sejumlah tempat hiburan malam di Tanjung Pinang terpantau masih kucing-kucingan, beroperasi bahkan terlihat ramai. Masyarakat berang, pemerintah dianggap seringkali tutup mata kala tempat hiburan malam mencuri-curi membuka jasa. Pemuka agama Ustadz Rizaldi Siregar turut mendesak pemerintah Kota Tanjung Pinang agar segera menindak tegas tempat hiburan malam yang buka sampai subuh dini hari. Mantan Ketua Forum Komunikasi Mubalik Kota Tanjung Pinang ini juga mengatakan, tempat-tempat berbau maksiat seperti diskotik, pub, dan tempat hiburan malam lainnya akan memberikan dampak buruk bagi suatu daerah. Tapi karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan perintah-perintah Allah, apa yang Allah larang malah mereka kerjakan. Kemaksiatan malah bersih marajalela. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Maka nanti Allah taala akan turunkan bencana disebabkan perbuatan mereka. Untuk itu, Rizaldi menilai perlu adanya kerjasama antara lembaga eksekutif maupun legislatif serta berbagai kalangan masyarakat untuk menghentikan operasional tempat hiburan malam. Sejalan dengan itu, Rizaldi juga meminta Satpol PP Tanjung Pinang dan kepolisian agar dapat menindak tempat hiburan malam di Tanjung Pinang. Terlebih lagi, bagi tempat hiburan malam yang masih buka hingga subuh dini hari. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu lihat kemungkaran terjadi di hadapanmu, maka kita semua harus falyughayyirhu, rubah. Ya, rubah dengan apa? Kekuasaan. Ya, wali kota dengan perwakunya, ya, Satpol dengan tugas tusinya, ya, kepolisian ya dengan tugas kamtipmasnya, ulama ya dengan lisannya, dengan lisan-lisannya. Kalau itu tak kita lakukan, maka Nabi katakan fabi qalbi, minimal ada rasa benci, ada rasa miris dalam hati kita, dan itu adalah selama-lamanya iman. Maka mari kami mengajak dan mengimbau kepada seluruh komponen masyarakat, THM ini tempat hiburan malam masih menjadi sebuah fokus perhatian kita bersama untuk kita upayakan agar itu hilang daripada bumi Singatan Lada, kota Betuah Tanjung Pinang yang tercinta. Demikian. Menyikapi pernyataan Kasat Pol PP Tanjung Pinang, Ahmad Yani, mengenai tempat hiburan malam yang ia pastikan selalu tutup saat dirazia, Organisasi Mahasiswa Pergerakan Islam Indonesia Tanjung Pinang Bintan mengaku mencurigai adanya oknum yang bermain. Safar, Ketua Umum PMII Tanjung Pinang Bintan, mengungkapkan dirinya menaruh curiga terhadap Satpol PP Tanjung Pinang. Kami menilai dalam hal ini salah sasaran. Kenapa? Karena
Gak mungkin tempat-tempat hiburan malam itu mereka turun tutup terus. Sedangkan hingga hari ini dan beberapa hari yang lalu, terutama malam minggu, itu masih tetap buka sampai dini hari. Dan itu masih jauh dari kata taat prokes. Kan ini lucu. Mengenai itu dia kami merasa tetap pasti ada oknum-oknum yang bermain. Khususnya kita nggak tahu entah di sini karena pengusaha yang bermain atau apa. Karena tidak mungkin. Contohnya ketika bulan puasa kemarin yang ditindak hanya rumah makan, kedai kopi, tapi tempat-tempat hiburan malam itu seolah nggak terlihat, nggak terdengar beritanya mereka buka apa tidak. Pemkot Tanjung Pinang juga diharapkan segera menindaklanjuti kecurigaan terhadap adanya oknum yang akan memanfaatkan kondisi ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah masih berupaya menambah pemasukan negara di sektor pajak. Kali ini sektor belanja sembako akan menjadi salah satu komoditas yang akan dikenakan pungutan pajak sebesar 12%. Pemerintah berencana memberlakukan pungutan pajak sebesar 12% pada belanja barang sembako. Rencana pungutan PPN 12% yang akan dikenakan kepada pembeli langsung menerima respon negatif dari kalangan masyarakat, termasuk pula para pedagang. Pungutan ini dinilai akan memberatkan pembeli yang akhirnya akan berimbas pada jual beli sembako. Jujur aja kalau saya sangat-sangat menolak itu kebijakan kenakan pajak bagi sekitar. Ya, situasinya tanpa dikenakan pajak pun kita pedagangnya sudah sulit kondisinya sekarang. Maaf Pak, jangan dinaikin pajaknya Pak, nggak terima kita Pak. Jadinya pada mahal semua. Nanti yang dirugikan masyarakat kecil ini. Sementara itu, anggota legislatif Provinsi Kepulauan Riau, Sahat Sianturi, akan melangsungkan pembahasan bersama anggota Komisi 2 lainnya untuk membahas rancangan undang-undang ini. Terpisah saat ditemui di kantornya, Kabid Stabilisasi Harga dan Pengembangan Ekspor Impor Dinas Perdagangan Kota Tanjung Pinang Endi menjelaskan, pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut, namun ia yakin pemberlakuan RUU terhadap penarikan pajak tersebut pasti akan mempengaruhi penjualan dan pembelian. Saya itu masih wacana. Kemudian untuk kepastiannya kan kita memang menantikan mungkin keputusan dari level pusat lah. Jadi memang secara tidak langsung di media sosial itu gejolak sudah mulai tampak. Cuma untuk memberikan komentar lebih lanjut, apakah itu seperti apa dampaknya untuk daerah, memang pasti akan sangat berdampak mungkin lebih ke pelaku dan konsumen juga. Dampaknya mungkin memang kurang baik ya. Cuma kita belum tahu pertimbangannya seperti apa dan nanti mungkin akan kalau jadi mungkin pasti ada penjelasan lebih rinci dari pemerintah pusat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sementara. Oke, terima kasih ya Pak. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan.